Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pengkayaan untuk latihan soal uji kompetensi bidan. Saat ini topiknya tentang kegawat daruratan dan patologis pada maternal neonatal. Ya. Kemarin pada beberapa 2 kali video saya katanya saya kecepatan, mungkin sekarang agak pelan ya. Tapi saya biasanya memang kalau ngerjain soal cepet gitu. Artinya nggak usah lama-lama, nanti baru ketika semua sudah terisi, kita mau cek lagi, kita mau periksa, itu lebih mudah. Tapi memang ada beberapa orang yang mungkin hati-hati supaya tidak salah gitu ya. Jadi bacanya lama gitu. Nah, tapi kan kita harus tahu bahwa dalam uji kompetensi ini satu soal hanya punya waktu 1 menit atau 60 detik. Jadi itu harusnya baca soal tuh 30 detik, sisanya mikir jawabannya yang mana gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita berjalan sesuai ini aja ya, natural. Oke, kita mulai dari diagnosa. Apakah yang paling tepat pada kasus di atas? Perempuan 24 tahun, anak pertama 38 minggu, keluhan nyeri perut sejak 2 jam yang lalu, sering pusing, hasil TTD normal, TFU-nya 34, DJJ 105. Nah ini 105 ya, HB 11, protein urin negatif. Berarti jawabannya A, gawat janin. Gak usah lihat yang lain. Evaluasi segera apakah yang harus dilakukan pada kasus tersebut? Karena ini soalnya sama dengan soal sebelumnya, saya tidak akan baca, tetapi yang harus dilakukan cuma A, pola denyut jantung janin. Mungkin ada beberapa yang bilang, kan ibu udah punya soalnya, jadi ibu hafal jawabannya. Ya enggak juga, kan ini soalnya banyak gitu. Jadi tetap harus saya baca lagi, kemudian saya cek lagi, data apa yang tidak normal, berarti itu yang menjadi clue dari soal, gitu ya. Kemudian, diagnosis apakah yang paling mungkin? Oke, diagnosis ini 25 tahun, G2, hamil 37 minggu, datang ke BPM, anamnesisnya sering pusing dan mudah lelah, kita cek HB, nah berarti anemia ringan. Dah, nggak usah baca yang lain. Kapankah waktu yang tepat untuk mengevaluasi keefektifan asuhan pada kasus tersebut? Oke, kayaknya tadi kan anemia, ini biasanya hampir sama nih ya, keluhan lemah. Ini 35 tahun, anak pertama, hamil 32 minggu, keluhan lemah biasanya anemia, letih, lesu, konjungtiva merah muda, ya, TTV normal, kemudian DJJ normal, HB 10, berarti berapa minggu nih untuk evaluasi? Biasanya untuk evaluasi kepatuhan itu 4 minggu, namun untuk cek ulang HB itu 3 bulan idealnya. Ya. Untuk 4 minggu ini kita mengevaluasi apakah ibu patuh dalam mengkonsumsi tablet zat besi atau tidak. Namun kalau untuk mengecek ulang HB itu idealnya adalah 3 bulan ya. Nomor 5, bagaimanakah penafsiran hasil pemeriksaan penunjang di atas? Oke, kalau begini berarti kita cek ininya aja ya, hasil protein urin. Bidan melakukan pemeriksaan protein urin dengan hasil terdapat kepingan dan menggumpal. Oh ya udah, ini berarti C paling tinggi, C3 ya. Kok C3? Mohon maaf. Plus 3 ya. Kalau plus 1 kan biasanya ada butiran, plus 2 ada butiran dan kepingan, plus 3 biasanya ada kepingan dan menggumpal, ya. Kemudian apakah yang paling tepat untuk dilakukan pada kasus tersebut? 30 tahun, G2P1, hamil 34 minggu, mengeluh keluar gumpalan darah dari jalan lahir. Nah, ini berarti perdarahan antepartum. Sejak 1 jam yang lalu, hasil anamnesis terasa nyeri pada abdomen. Bisa jadi ini solusio plasenta, gerakan janin dirasa berkurang, hasil tekanan darah rendah, nadinya tinggi, cenderung shock, ya. Respirasinya 24 kali, pernafasan, TFU-nya 34, DJJ kurang jelas, palpasi sulit dilakukan, ekstremitas bawah udem, tampak bercak darah bergumpal berwarna hitam. Nah, ini biasanya solusio plasenta.
Asuhan, kalau asuhan Anda saya arahkan untuk rujuk ke rumah sakit. Asuhan, kalau asuhan itu berkumpulan dari berbagai tindakan. Tapi kalau tindakan awal, Anda bisa memilih pemasangan infus, pemberian oksigen, kemudian kolaborasi dengan dokter, itu bisa tindakan, ya. Tapi kalau asuhan, rujuk ke rumah sakit, karena di rumah merujuk itu ada beberapa tindakan, ya, kita menyiapkan surat rujukan, menyiapkan obat-obatan di jalan pada saat merujuk, kemudian memasang infus, mungkin memasang oksigen kalau pernafasannya 24, ya. Apalagi ini gerakan janin sudah mulai terasa kurang. DJJ-nya masih ada, tapi kurang jelas. Itu kan butuh oksigen, tetap ya harus dikasih oksigen, ya. Jadi kalau asuhan itu merupakan gabungan dari beberapa tindakan. Kalau tindakan itu biasanya satu, misalnya pasang infus, pasang oksigen, berikan obat, gitu ya. Tindakan awal apa yang paling tepat? Nah, ini tadi sama soalnya, berarti ya pasang infus ya. Pemeriksaan USG itu bukan ranah kita sebagai bidan. Bed rest nggak mungkin, kolaborasi dengan dokter itu setelah pasang infus biasanya ya. Apa kolaborasi dengan dokter dulu? Datangnya ke puskesmas. Datang ke puskesmas sih bisa kolaborasi dulu. Kalau ini tadi betul datang ke puskesmas. Jadi yang mana nih? Pemasangan infus dulu atau kolaborasi dengan dokter? Karena ini datang ke puskesmas, maka Anda harus pilih kolaborasi dengan dokter. Kalau datangnya ke praktek klinik Anda pilih pemasangan infus, gitu ya. Kemudian diagnosis apakah yang paling tepat? Nah, ini kan soal yang tadi, maka solusio plasenta. Kemudian diagnosis mungkin apakah yang paling tepat pada kasus di atas, perempuan 22 tahun, P2, nifas 14 hari, dengan keluhan demam sejak 2 hari yang lalu, hasil anamnesis, riwayat melahirkan normal, payudara bengkak, tegang, nyeri, bayi tidak mau menyusu. Hasil pemeriksaan, tekanan darah normal, suhunya tinggi, infeksi, nadinya tinggi, pernafasan masih normal, payudara keras, kemerahan, dan nyeri saat dipalpasi. Ini berarti mastitis ya. Kalau apa bedanya dengan bendungan ASI? Bendungan ASI nggak sampai demam. Kalau udah demam berarti ada infeksi, berarti itu ada infeksi. Ya, mastitis, kemudian vaginitis, myometritis itu pasti ada infeksi. Kemudian pemeriksaan penunjang apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Oke, 30 tahun, G2, hamil 38 minggu, mulas tak tertahankan, hasil anamnesisnya sakit kepala, penglihatan kabur. Wah, berarti ini udah ciri-ciri preeklamsi. Berarti protein urin sebenarnya nggak usah dibaca. Selesai gitu, riwayat persalinan sekian, riwayat preeklamsi kan. Hasil pemeriksaan tekanan darah tinggi, nadi cenderung normal, suhu normal, pernafasan normal, udem tungkai, TFU sekian, normal, DJJ normal, penurunan kepala normal, kontraksi oke, porsio kaku, pembukaan 1 cm, dan ketuban positif. Ya udah protein urin ya. Rencana asuhan, oh ini lupa dimerahin. Rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Ya, ini nifas 8 jam, P3 di puskesmas, riwayat HPP 400 cc, hasil anamnesis pusing dan lemas, pemeriksaan tekanan darah dalam batas normal, TFU normal, uterus terlaba rembek, kandung kemihnya kosong, jumlah darah 1 pembalut penuh. Rencana asuhan apakah yang tepat? Observasi perdarahan. Ya, kalau ada masas uterus, saya akan pilih masas uterus karena uterusnya teraba lembek. Kalau ada pilihan mengajari ibu untuk masas uterus, saya akan pilih itu. Ya, tapi ini kenapa nggak kebutuhan nutrisi? Sepertinya juga tidak. Atau kalau nanti kandung kemihnya kosong, Anda pilih kateterisasi gitu ya, karena tadi pusing dan lemas, serta uterusnya teraba lembek. Kemudian masalah apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut?
Seorang perempuan, oh ini, ya ini kemarin saya sempat cari nih. 25 tahun, P1A0, nifas 2 minggu, datang ke puskesmas dengan keluhan demam, hasil anamnesis, sakit kepala, nyeri otot, dan kurang nafsu makan, hasil pemeriksaan tekanan darah 110, nadi 82 kali per menit, pernafasan 22 kali per menit, dan suhu 38 derajat Celcius, berarti ini infeksi ya. TFU tidak teraba, rapid diagnosis test. Nah, ini karena kebetulan saat ini pandemi COVID dan pemeriksaannya juga pakai rapid, tapi beda ya. Anda harus bedakan rapid diagnosis test ini itu di sini di pilihan juga nggak ada kan tentang COVID. Ini berarti fokus ke malaria ya. Jadi malaria bisa diperiksa menggunakan rapid diagnosis test. Mungkin ini menjadi beberapa concern dari saya di mana saat pandemi ini siapa tahu nanti UPOM-nya keluar soal pandemi. Doakan saya mudah-mudahan saya punya banyak waktu untuk membuat soal kasus tentang kehamilan persalinan maupun masa nifas saat pandemi COVID ya. Kemudian nomor 13, tindakan apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? Bayi laki-laki umur 2 tahun dibawa ibunya ke posyandu untuk penimbangan. Hasil anamnesis bayi tidak ada keluhan. Pemeriksaan kesadaran, kompos mentis, berat badan 10 kg, panjang badan 84, suhu normal, pernapasan normal. Hasil jawaban pada kuesioner pra-screening perkembangan KPSP berjumlah 8. Oke, Anda harus lihat ini di buku SDIDTK. Jadi, gimana nih untuk nilai 8? Sebenarnya nilai 8 itu sudah cukup baik. Kita hanya perlu melakukan evaluasi ulang 2 minggu kemudian. Gitu ya. Dia ragu-ragu sih. Kalau bagus kan betul semua, kalau 10 pertanyaan. Kalau 8 ini berarti ada yang kurang dari 2 pertanyaan tersebut. Itu bisa dievaluasi 2 minggu kemudian. Kemudian rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Bayi perempuan 2 tahun ke puskesmas keluhan batuk sejak 1 bulan nih, hati-hati adanya pertusis atau batuk 100 hari. Hasil anamnesis batuk tidak disertai pilek, tidak ada demam, batuk bertahap. Riwayat imunisasi dasar lengkap, makan 3 kali sehari, porsi sedang, hasil pemeriksaan berat badan sekian, panjang badan, suhu sekian. Rencana apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Kolaborasi untuk pemberian antibiotik, rujuk untuk pemeriksaan lanjutan, pemberian jeruk nipis dan kecap, pemberian obat batuk yang aman, atau pemberian pelega tenggorokan. Sebaiknya sih rujuk untuk pemeriksaan lanjutan. Kenapa? Batuknya sudah 1 bulan. Batuknya berdahak, ya, tidak ada demam juga. Ya, padahal imunisasi dasarnya lengkap. Jadi B ya. Kecuali suhunya juga normal. Jadi tidak perlu diberikan antibiotik. Suhunya normal kok, bukan infeksi kan berarti. Kalau cuma jeruk nipis dan kecap nanti mungkin hanya melegakan sebentar, dia nanti bisa batuk lagi. Gitu ya. Kemudian 15, asuhan yang harus diberikan pada bayi pada kasus di atas. Bayi perempuan lahir 2 jam, hasil anamnesis bayi menyusu kuat, BAK lancar, BAB 3 kali sehari, hasil pemeriksaan. Nah, ini kurang ya, berarti BBLR 2.400 gram, panjang badan 46, suhu, frekuensi jantung sekian, refleks sisa kuat, dan pemeriksaan fisik tidak ditemukan kelainan. Asuhan apa? Asuhannya bisa A, ya A, ya. Lakukan perawatan metode kangguru. Jadi karena semuanya baik, cuma berat badannya saja, tapi suhunya agak sedikit rendah nih. Jadi pakai perawatan metode kangguru, ya. Kemudian diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus di atas? Bayi laki-laki 2 jam, BB-nya 24, nah ini udah bisa ketahuan ini, bisa jadi dia prematur, kehamilan 36 minggu, ya sudah prematur ya. Kalau aterem kan 37, postmatur itu 43. Ya, udah nggak usah dibaca yang lain. Kemudian tindakan apakah yang paling tepat sesuai kasus di atas? Seorang bidan melakukan kunjungan neonatus pada bayi perempuan umur 3 hari, hasil anamnesisnya bayi menyusu kuat, ASI eksklusif, BAK lancar, pemeriksaan cukup baik semuanya, tali pusat masih basah, lengket, dan tampak baik. Tampak kotor, mohon maaf. Umur 3 hari. Oke, berarti ini ya, pendidikan kesehatan tentang perawatan tali pusat. Cukup itu.
ya. Kita tidak perlu memberikan pengobatan salep antibiotik karena suhunya masih normal. Memberikan nasihat pada keluarga ya masih mending ya, langsung to the point. 18 tindakan pertama yang perlu dilakukan adalah ini sungsang. Oke, kita lihat dulu pemeriksaan dalam teraba lunak keras berbentuk segitiga didapati mekonium dan pembukaan sudah lengkap. Ini tidak ada informasi yang jelas, berarti yang pertama kita lakukan pada persalinan sungsang itu adalah kita menolong dengan secara manuver Brah. Nanti kalau manuver Brah ini tidak berhasil, baru pakai manual aid ini, A, B, C, D, E ya. Jadi untuk ini jawabannya E. Kemudian tindakan apa yang tepat dilakukan oleh bidan untuk mencegah kematian janin pada kasus ini? Mules-mules, 40 minggu, G2, TFU-nya 36, tinggi ya. Terdeteksi bahwa presentasi janin pertama dan presentasi janin kedua adalah kepala ungu kembar. Pemeriksaan pembukaan 10 cm dan posisi janin pertama adalah ubun-ubun kecil. Ya sudah, lahirkan spontan. Kalau memang datangnya pembukaan sudah 10, kalau masih 5-6 mungkin dirujuk ya. Kemudian nomor 20, diagnosis potensial apakah yang harus dipertimbangkan pada kasus tersebut? 28 tahun, G2, hamil 38 minggu, mengeluh mulas, dilakukan pemeriksaan dalam pembukaan 2 cm, berarti masih fase laten, TTV dalam batas normal, 2 jam kemudian ketuban pecah, pembukaan lengkap. Oke, berarti ini 30 menit kemudian bayi lahir, berarti ini adalah partus precipitatus. Diagnosa potensial yang harus dipertimbangkan adalah ruptur uteri. Ya, karena pada saat partus precipitatus itu uterinya bekerja lebih berat dibandingkan persalinan normal. Ya. Kemudian diagnosis pada kasus tersebut adalah seorang ibu G2 hamil 40 minggu datang ke tempat praktik, mengeluh mules, keluar lendir darah sejak 4 jam yang lalu, ketubuhan belum pecah, pembukaan 6, his 4 kali dalam 10 menit, lamanya 40 detik, pukul 11, sebentar, ini pukul 7 aja sudah 6, pukul 11 masih 7, berarti naik 1, hisnya malah turun 3 kali, kemudian pada pukul 15 naik 1, 8 cm, hisnya juga turun 3 kali. Tapi naik di sini ya, berarti ini apa? Koordinasi his. Kenapa bukan inersia uteri? Inersia uteri itu biasanya lama terus, sebentar terus kontraksinya. Kalau ini kan sempat naik 4 kali selama 40 detik, kemudian turun. Kemudian naik lagi, berarti inkoordinasi ya. Kemudian 21, bagaimana penata laksanaan yang tepat pada kasus di atas? Perempuan usia 19 tahun, hamil 34 minggu, tidak sadar kejang, hasil pemeriksaan tekanan darah tinggi, nadi tinggi, pernafasan rendah, DJJ irreguler. Nah, memberikan MgSO4 dan rujuk ke rumah sakit ya. Kenapa nggak yang E sama diazepam? Nggak usah, pokoknya yang bidan itu cukup MgSO4. Kalau ada dokternya nggak apa-apa dikasih diazepam ya. B ya. Kemudian pemberian cairan pertama untuk stabilisasi hemodinamik. Nah, ini 29 tahun, ini HPP ya biasanya. Melahirkan anak perempuan dengan berat 3.300, setelah plasenta lahir menjadi perdarahan 500 cc dan kontraksi uterus lembek. Kita ingat penanganan HPP, jadi pemberian cairan pertama adalah infus RL, oksitosin 20 unit, 60 tetes per menit. Bu, kenapa nggak langsung ergometrin? Nggak dong, oksitosin dulu. Ya, ergometrin pemberiannya melalui vena, ya, bukan dicampur dengan RL. Oke, jadi jawabannya adalah B. Diagnosa potensial pada kasus tersebut, 27 tahun, G1, hamil 40 minggu, partus skala 2, sedang meneran, TFU-nya 43 cm, berarti ini biasanya ini ya, distosia bahu. Benar kan? Masuk kembali ke introitus vagina, kemudian lahirlah ubun-ubun kecil, dahi, hidung, mulut, dan dagu, namun tertarik kembali ke dalam introitus vagina. Kepala melakukan putaran paksi luar, namun sulit dilakukan manuver biparietal. Diagnosa potensial, oke, diagnosa potensial ya kematian bayi. Ya, jadi kalau bayinya nggak keluar,
bisa kematian bayi. Karena ini tadi distosia bahu. Ruptur, ya kalau ruptur itu masuknya, karena kalau distosia bahu mungkin ada tindakan untuk ini ya, episiotomi. Bisa jadi sih, tetapi kembali lagi kalau distosia bahu biasanya fokusnya itu pada bayi, bukan pada ibu. Itu yang paling parah mendapatkan akibat dari kasus distosia bahu adalah bayi, ya. Kemudian 24 hal tersebut menandakan telah terjadi seorang perempuan G2P1 usia 40 minggu datang ke rumah sakit dengan keluar air, TTV dalam batas normal, TFU 34 cm, DJJ-nya gawat. Nah, udah tuh gawat janin. Setelah dilakukan pemeriksaan, ketuban sudah pecah, volume kurang lebih 100 cc, bau khas dan warna hijau. Sudah gawat janin ya. Bukan pengeluaran mekonium. Bisa jadi itu salah satu tanda, tapi kalau yang terjadi itu adalah gawat janin. Kemudian apa diagnosa yang paling tepat untuk kasus di atas? Nah ini, kalau 4 dengan luka robekan jalan lahir dilakukan pemeriksaan laserasi, diketahui terjadi perobekan mulai dari mukosa vagina, komosira posterior, otot perineum, dan sphincter ani. Ya sudah, berarti derajat 3 ya. Kalau derajat 4 itu sampai otot rektum. Dah, titik. 26. Apa diagnosa yang paling tepat pada kasus di atas? Skala 2, plasenta belum keluar, ya, tensio dong. Telah dilakukan peregangan tali pusat selama 30 menit, dan diketahui tidak tampak tanda-tanda pelepasan plasenta, pemeriksaan fisik masih dalam batas normal. Berarti A ya, retensio plasenta. Karena ini sudah ada suntikan oksitosin 10 unit di yang kedua di paha kiri. Kalau yang pertama kan di paha kanan. Kemudian asuhan apa yang paling tepat bagi kasus di atas? Nah, ini tadi berarti retensio plasenta ya. Apa yang harus dilakukan ini di bidan praktek mandiri. Bidan praktek mandiri berarti lakukan persiapan rujukan. Nggak boleh manual plasenta, kecuali di rumah sakit. Ya, ada dokternya. Itu aturan sekarang. Anda diberikan pembelajaran mengenai bagaimana caranya melakukan manual plasenta, tapi untuk saat ini tidak boleh dilakukan di klinik ataupun di pelayanan kesehatan pertama tanpa ponet. Kecuali kalau puskesmasnya sudah ponet, ada dokternya, atau di rumah sakit, itu mungkin masih boleh ya. Kemudian persiapan rujukan apa yang paling tepat yang dilakukan untuk kasus tersebut? Ini mengedan 1 jam, bayi belum lahir, ibu tampak lelah, his 2 kali dalam 10 menit, lamanya 35 detik. Ya udah rujuk ya. Persiapan rujukan apa? Saya sih, oke, itu udah rujuk ya. Oksigen 4 sampai 6 liter per menit kasih oksigen ya. Kemudian asuhan apa yang diberikan untuk mencegah kasus di atas? Seorang perempuan umur 25 tahun, P2 anak, hamil yang lalu melahirkan di rumah sakit. Mengeluh ada rasa panas. Sebentar ya. Baik, lanjut lagi. Tadi sampai nomor berapa ya? Nah, nomor 29, asuhan apakah yang diberikan untuk mencegah kasus di atas? Saya cek dulu. Seorang perempuan 25 tahun P2A0 10 hari yang lalu telah melahirkan di rumah sakit, mengeluh rasa panas dingin disertai dengan kenaikan suhu, merasa lesu dan tidak ada nafsu makan. Hasil pemeriksaan yang ditemukan adalah mame kanan membesar dan nyeri, kulit merah membengkak sedikit, nyeri pada perabaan, puting susu lecet. Hasil pemeriksaan tanda-tanda vital dalam batas normal, suhunya tinggi berarti ada infeksi, nadinya tinggi berarti asuhannya adalah D. KIE teknik menyusui yang benar. Jawabannya D ya. Lanjut ke nomor 30, ibu sedang melalui fase, nah ini kondisi psikologis ibu nifas ya, suaminya tidak bisa menunggu persalinan karena bekerja di luar kota. Lihat melahirkannya 2 hari yang lalu ya, sudah ini masih taking in ya, jadi melahirkan 1 sampai 3 hari masih taking in, kemudian 4 sampai 2 minggu bisa
taking hold, kemudian di lebih dari 2 minggu bisa letting go ya. Jadi kita baca soalnya biar afdol. Nyonya G tinggal bersama ibu mertua, kadang-kadang kelihatan murung dan menangis tanpa sebab. Hasil pemeriksaan TFU 3 jari di bawah pusat, lokia berwarna merah, bercampur sisa selaput ketuban dan jaringan DESI2. Itu semua dalam batas normal secara fisik, namun tadi ini masih kelihatan murung dan menangis ya. Jadi taking in. 31, diagnosa apa yang paling tepat pada kasus di atas? Skala 2 sudah di BPM ya. Sudah mengedan selama 1 jam dan bayi belum lahir. Ibu tampak lelah, hisnya rendah, dilakukan pemeriksaan tekanan darah, DJJ, cukup tinggi tapi batas ya, batas normal. Ini masuk ke dalam partus skala 2 lama ya. Yang D. Nomor 32, apa rencana tindak lanjut yang paling tepat pada kasus di atas? Laserasi, robekan mulai dari mukosa vagina, komisura posterior, otot perineum, dan sphincter ani. Rencana tindak lanjut merujuk ke rumah sakit ya, karena kita nggak boleh untuk menjahit pada ruptur perineum derajat 3 dan 4, karena ini derajatnya 3. Oke, kemudian 33, apa diagnosa yang paling tepat untuk kasus di atas? Dari pilihan kita ke ruptur langsung saja. Sphincter ani ya sudah derajat 3. Ya, kayaknya tadi sudah ya, tapi saya belum tahu nih. Lupa. Sepertinya sudah muncul soal ini ya, tapi nggak apa-apa buat mengingatkan. Kemudian, oke ini belum saya bedakan. Tiba-tiba ibu pingsan, apa yang dilakukan oleh bidan? 40 minggu datang ke praktik Anda mengeluh mulas sudah sehari semalam, keluaran darah sejak 4 jam yang lalu, ketuban sudah pecah, dilakukan pemeriksaan, pembukaan sudah lengkap, dan ibu mulai dipimpin mengedan, lalu tiba-tiba ibu pingsan, apa yang dilakukan oleh bidan? Pingsan berarti cek jalan nafas dan nadi. Ya D, cek dulu kalau nadinya nggak teraba, jalan nafasnya nggak nadinya tidak teraba bisa pakai resusitasi jantung ya. Kalau jalan nafasnya tidak ada, misalnya pernafasannya tidak ada, berarti bisa pakai pemberian udara melalui sungkup. Jadi bisa jadi kalau tidak ada dua-duanya ya tadi resusitasi jantung paru. Jadi apa yang dilakukan oleh bidan? Tindakan pertama adalah cek jalan pernafasan dan nadi. Jadi kalau pingsan kita cek nadinya dulu dan pernafasannya, gitu ya. Baru dilakukan tindakan yang lain-lain. Kemudian 35, tindakan apa yang dilakukan oleh bidan? Perdarahan 500 cc. Kemudian bidan melakukan kompresi di manual interna. Kemudian pemberian infus 500 cc dengan 20 unit oksitosin. Diketahui ibu menderita hipertensi, berarti kasih misoprostol ya, yang E. Kemudian Anda sebagai bidan perlu menyiapkan antidotumnya. Oh, magnesium sulfat, antidotumnya adalah kalsium glukonas. Yang C ya. Kemudian diagnosa potensial yang akan terjadi 27 tahun, 40 minggu, G2P1A0 datang ke klinik Anda, pembukaan lengkap, dilakukan pemeriksaan dalam, teraba ubun-ubun besar dan sutura sagitalis. Jika Anda memaksakan diri untuk menolong persalinan ini, maka diagnosa potensial yang terjadi adalah partus lama. Ya, karena nggak lahir-lahir. Karena dia denominatornya ubun-ubun besar, kan harusnya ubun-ubun kecil. 38, tindakan apa yang tepat untuk pertolongan pertama ibu? Oke, berarti kejang ya, kejang di rumah 3 menit, tahu ibu kurang baik, dilakukan pemeriksaan, tekanan darahnya 160/100, nadi 110 kali per menit, protein urinnya positif 3, berarti Anda pemberian MgSO4 40% 4 gram. Ya. Kemudian 39, tindakan selanjutnya adalah bayi tidak menangis, mulut kebiruan, gerakan lemah, dilakukan 6 langkah awal, diketahui denyut jantung bayi masih, ini kok denyut jantung janin sih, ini denyut jantung bayi harusnya ya 90 kali per menit. Tindakan selanjutnya adalah pemberian ventilasi tekanan positif 20 kali per 30 detik. Itu ya, di penanganan asfiksia. Kemudian 40, anestesi yang menggunakan, seorang ibu melahirkan bayinya 4.000 gram,
10 menit yang lalu diketahui mukosa vagina, komusura posterior, dan otot perineum ibu robek. Ibu memerlukan tindakan hektik dan anestesi yang digunakan adalah lidocaine 1%. Di lapangan adanya lidocaine 2%, bidan praktik biasanya kalau nggak mau ngoplos ya pakai yang 2%, lidocaine-nya bisa, tapi itu pembekal tadi ya, baalnya lumayan. Biasanya lukanya masih agak basah pada 6 hari, jadi lidocaine 1% itu lebih baik. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga sukses untuk uji kompetensinya dan lulus dengan nilai yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.